Saya terkesan dengan ayat ini sebenarnya ya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini prinsipnya nggak matematis ya. Mau mempertahankan, malah hilang. Yang hilang, malah dapat. Gimana tuh? Coba jelaskan dengan persamaan apa ini? Nggak masuk akal ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir dari ayat 26, mana lebih penting? Harta atau nyawa? Ini kalau orang kalian pernah ditodong nggak? Kalau ditodong biasanya itu pertanyaannya ya. Nggak pernah ditodong? Kau yang nodong? Oh. Orang kalau ditodong tuh pertanyaannya ini kan. Harta atau nyawa? Mana lebih berharga? Harta atau nyawa? Gitu ya? Udah pernah mikir? Serius? Harta apa nyawa? Nyawa lah ya. Terus kalau atau bang, dikitikin kau sampai mati kau. Kan kita suka atau. Saya sampai sekarang kalau dapat pertanyaan ini juga masih bingung ya. Coba misalnya kalau dapat pertanyaan ini. Harta atau nyawa? Sebentar ya. Saya tanya begini om. Kalau saya jawab harta terus om ambil nyawa. Gimana coba logikanya? Harta atau nyawa? Terus jawabnya apa? Atau. Balik lagi. Oke deh abang tanya. Mana yang lebih berharga? Harta atau nyawa? Yakin? Ngapain punya harta nggak punya nyawa? Itu punya siapa? Punya dia. Itu rumah siapa? Rumah dia. Itu helikopter punya dia. Itu gunung dia baru beli kemarin. Dianya mana? Mati tadi pagi. Jadi harta tanpa nyawa sedih juga ya. Tapi punya nyawa nggak punya harta. Punya nyawa nggak punya harta itu gua bang. Gitu enggak ya? Ya makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih berharga ya, siap ya jawab. Mana lebih berharga, harta atau nyawa? Nyawa ya. Nyawa itu adalah yang paling berharga. Lihat rumah sakit, orang kalau udah mau mati itu ya di rumah sakit pokoknya dia bayar berapapun yang penting nyawanya ada. Kira-kira begitu kan. Harta atau nyawa? Nyawa. Setuju ya? Sekarang jawab. Jawab dalam hati aja biar gak malu. Mana lebih berharga? Nyawa atau Yesus? Waktu Yesus memberikan rekrutmen buat muridnya, saya jujur kaget. Ini apa rekrutmen? Dia mintanya mana lebih berharga, nyawa atau Yesus? Ya nyawa lah bang, jadi gak apa-apa buang Yesus yang penting nyawa punya. Kalau kau jawabnya yang lebih berharga Yesus, berarti pertanyaan saya, rela kehilangan nyawa demi Yesus? Yesus rekrutmennya, ikut aku. Aku lebih penting dari nyawamu. Hah? Ini apa? Kalau kau kehilangan nyawamu, kau dapat aku. Itu lebih dari segalanya. Teman-teman waktu saya menghayati, lihat kalimat ini. Sebenarnya pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Saya kutip Lukas 14. Berduyun-duyun itu berapa banyak? Banyak orang berduyun-duyun. Berapa banyak? Banyak. Berduyun-duyun itu banyak. Mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus, Yesusnya jalan di mana? Di depan. Saya jadi Yesus ya. Kalian kan lebih banyak ya. Jadi bayangkan, Lukas 14 Yesus makin tenar, makin populer. Lalu orang semua ikut di belakangnya, Yesus di depan. Lihat lagi jalan ya. Mungkin orang di belakang, Yesus yang bawa banner gitu kali ya. Ada yang sambil itu ya, TikToknya set, Yesus gitu kali ya. Oh udah jalan, Yesus. Ini semua orang-orang yang datang dengan berbagai motivasi. Bayangkan ya. Yesus diikuti banyak orang, berduyun-duyun loh. Terus dia balik gini, yo man kita bikin GFC, Jesus Friends Club gitu. Kalimatnya gak gitu ya. Saya waktu bayangkan, kalau saya bayangkan saya lagi jalan di belakang Yesus ya. Yesus gitu ya. Terus dia balik nih, dia ngomong, mau ikut aku. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus membenci bapamu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu laki-laki atau perempuan. Bahkan nyawamu. Pernah bayangkan kalian jalan di belakang Yesus kira-kira habis dengar kalimat ini? Ini orang gila ya. Syukur-syukur gue ikutin. Siapa lo nuntutnya banyak banget. Atau mungkin kamu langsung gitu. Sorry Tuhan jemuran pulang kau. Waktu saya renungkan ini lama loh teman-teman.
pikir, Tuhan, kau mau apa dalam hidupku? Dan itulah kalimat tadi kan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, berarti siapa yang lebih penting? Aku atau nyawamu? Aku loh. Hai pemimpin PMK. Siapa yang paling penting di hidupmu? Mau mimpin? Mau ikut Yesus? Betul, dia sangat berharga. Mau tinggalkan nyawamu kalau dia butuh? Ya Yesus belum butuh nyawa lah ya. Mungkin kau bilang, Tuhan ambil nyawaku. Tuhan bilang enggak, masih banyak pekerjaanmu. Kadang-kadang kita gitu ya, kalau udah stres, matilah aku, matilah Tuhan. Ambillah nyawaku. Tuhan bilang enggak, aku kasih tambah 3 tahun. Kadang-kadang memang cara terbaik atau cara gampang keluar dari masalah bunuh diri ya. Ada anak remaja yang saya layani gitu, anak siswa kan gitu. Aku mau bunuh diri aja bang, biar hilang semua masalah. Nah kau tinggalkan masalah buat yang ngubur. Karena kau manusia pasti dikubur dengan layak, bikin repot orang. Satu kelas nanti kumpul sumbangan lagi. Saya bilang jangan bikin repot lah. Kan anak remaja sekarang suka silet-silet gitu ya. Ya, bukan cuma anak remaja, ada mahasiswa juga kali ya. Atau ada ketua PMK saking stresnya. Gitu ya. Banyak orang tidak melihat sebenarnya Tuhan jauh lebih berharga dari bahkan nyawanya sendiri. Kan itu saya kutip buku Kyle Idleman ya. Kyle Idleman dalam bukunya Not a Fan, bukan kipas angin, bukan seorang penggemar ya. Bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita. Dia bilang tuh itu list semua. Yesus, keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi, pekerjaan. Sedang ada di garis start lomba lari untuk merebut tahta hati kita. Kira-kira Yesus mau jadi nomor berapa? Yesus mau jadi nomor berapa? Nomor 1. Dia jawab, Yesus tidak mau jadi nomor 1. Kaget saya waktu baca ini. Yesus tidak mau jadi nomor 1 dalam lomba tersebut. Dia mau hanya dia satu-satunya pelari dalam perlombaan tersebut. Tidak boleh ada persaingan antara relasi kita dengannya. Dengan relasi kita dengan hal yang lain. Kau beli bukunya, ini intinya. Jadi, ya abang, aku baru beli, baru mau baca. Ini intinya lah ya. Jadi memang ya kasihlah sama orang lain lagi gitu ya. Kau baca ya, ini intinya. Memang yang paling masalah dari kalimat ini adalah menghidupinya. Ini Kyle Idleman. Yesus tidak mau jadi nomor 1. Saya terus renungkan, nggak mau jadi nomor 1, mau jadi segala-galanya. Why? Kenapa dia bisa menuntut tempat setinggi itu dalam hidup kita? Waktu engkau dan saya berkata, aku mengasihimu Yesus. Maka ingatlah, kita telah terlebih dahulu dikasihi unconditionally. Kamu bisa berkata, I love Jesus, but because He loved me first. Perjalanan jadi murid, perjalanan jadi pemimpin, itulah jadi murid. Apa artinya? Saya coba simpulkan begini. Makin mencintai Yesus hari demi hari adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Yang dimulai dengan membuka hati. Terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara. Serta mengutamakan Dia dalam keseluruhan hidup kita. Leader who obey Jesus sacrificially. Pemimpin yang mentaati Yesus berapapun harganya.